Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Ali, dan kali ini kita akan membahas kitab Asy-Syifa karya Imam Al-Qudhiyyat. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita kirimkan Fatihah untuk ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ila jami'i anbiya'il mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'il musandara wa ila jami'i imatil muslimin wa syafi'il asal khazirillahum wa ila jami'i masyayikhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'a abaina wa ummatina wa jaddatina silatihim wa ila jami'a asisnatatul wa ila jami'a ikhwanina sahabina sajina rajana kusina wa sajina Allah yataghasha bi rahmatihi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi al-Imam Al-Qudhiyyat radhiyallahu anhu wa jami' usulihi wa furu'ihi wa talamitihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian Asy-Syifa yang lalu. Kita sampai di bab pertama, pasal ketiga, halaman 23 di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula andai saja tidak ayat ansabbatnaka, walaula ansabbatnaka, jika saja tidak kami tetapkan ka untukmu, laqad kita tarkanu, maka benar-benar hampir akan condong engkau Muhammad ilaihim, kepada orang-orang musyrik itu, syai'an qalila, sedikit saja. Qala ba'dul mutakallimin, Imam Qudhiyyat menjelaskan tentang ayat ini. Dawuh beberapa ulama mutakallimin, orang-orang ahli kalam, ahli ilmu kalam. Ataballahu ta'ala al-anbiya'a alaihimussalam ba'da zalati. Allah Ta'ala punya kebiasaan menegur para nabi alaihimussalam setelah para nabi itu mendapat kesusahan, tertimpa kesusahan ketika para nabi itu lengah atau ketika para nabi itu sedang kesusahan. Seperti ketika Nabi Musa itu setelah menerima wahyu setelah menerima bertemu, maksudnya berdialog dengan Gusti Allah di gunung setelah menyeberang itu kan,
itu ketika turun lagi Nabi Musa mendapati bahwa para kaumnya ini sangat ngeyelan. Nah, di sini Gusti Allah baru menegur di dalam itu bahwa ya menegur Nabi Musa dan Nabi Harun tentang kejadian itu. Ketika itu kaum Nabi Musa juga ingin melihat Allah, katanya kan. Akhirnya diperingatkan sama Nabi Musa, kamu jangan minta aneh-aneh. Akhirnya beneran ketika sampai di gunung, diajak ke gunung, kaum Nabi Musa ini yang ikut Nabi Musa ke gunung ini langsung kena kena petir gitu kan, langsung mati. Nah, ini ditegur sama Allah, gak usah terlalu menuruti kaum yang dengan permintaan yang aneh-aneh, karena mereka belum selevel dengan Nabi Musa lah istilahnya, seperti itu ya. Akhirnya ya nggak ada yang itu, akhirnya dihidupkan lagi dan akhirnya turun lagi, nggak jadi berbicara dengan Allah. Dan juga seperti Nabi Adam ketika beliau memakan buah khuldi, itu buah syajarah gitu ya, itu Gusti Allah baru menegur. Tapi beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ataba nabiyina alaihi salam qabla wuqu'ihi. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperingatkan atau ditegur sebelum beliau itu lengah, sebelum beliau itu berbuat terjerumus ke dalam satu perbuatan yang dapat mencederai Kanjeng Nabi. Makanya di sini kan di akhir ayat itu syai'an qalilan, sedikit saja Kanjeng Nabi itu lengah sehingga jatuh, itu sangat mencederai. Makanya hal ini yang dijaga oleh Gusti Allah agar Kanjeng Nabi itu tidak terlalu terjerumus ke dalam satu jebakan. Ini kan ceritanya, ayatnya ini kan, jadi kaum musyrik waktu itu mengadakan deal-dealan sama Nabi Muhammad ya. Ini makiyah ya. Menurut Imam Suyuti, asbabun nuzulnya itu ketika itu kaum musyrik Mekah, Quraisy ya, itu deal-dealan sama Kanjeng Nabi. Hei Muhammad, gini saja, kamu mencium berhalaku, nanti aku akan masuk ke dalam agamamu, jadi sahabat pelindungmu. Nah, ini Kanjeng Nabi itu hampir condong kepada menyetujui hal itu, karena saking sayangnya dengan kaum musyrikin yang kebanyakan itu masih kerabat beliau ya. Hampir condong ke sana.
Lalu tiba-tiba turun ayat ini, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sedikit saja itu sudah dijaga oleh Gusti Allah. Tidak sampai mencium padahal ya, cuma hatinya itu ingin menyetujui tapi langsung diturunkan ayat ini. La yakunu bidzalika asyadu intahai wa muhafadzati li syara'itil mahabbah. Maka atas kejadian itu adalah bukti puncak penjagaan atau puncak ketika orang itu sangat mencintai seseorang, dia akan sangat-sangat menjaga orang yang dicintai itu dari keburukan walau sedikit saja, seperti itu. Jadi itu adalah puncak kecintaan, puncak kasih sayang Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, sehingga condong sedikit saja itu tidak diperbolehkan oleh, maksudnya tidak dibiarkan oleh Gusti Allah. Condong hatinya belum sampai melakukan ya, itu tidak dibiarkan oleh Allah, dijaga, sehingga Kanjeng Nabi langsung sadar, oh ya, tidak ada hal yang patut disembah selain Gusti Allah. Wa hadza ghayatul inayah, dan ini adalah puncak dari pertolongan atau wujud puncak dari satu pertolongan orang yang mengasihi orang yang dikasihi oleh Gusti Allah. Jadi puncak kecintaan Gusti Allah pada makhluk itu adalah menjaganya dari kesalahan dan dosa yang sedikit saja ya. Seperti para wali aja, itu para wali itu kalau menurut kitab-kitab ya, itu orang yang memang ditakdirkan jadi wali kekasihnya Allah itu bakalan dijaga dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dan kecondongan hati untuk melakukan maksiat, baik maksiat kecil maupun maksiat besar ya terutama. Nah, itu adalah satu bentuk kasih sayang Gusti Allah kepada wali tersebut. Nah, ini juga yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat teguran-teguran, atau sebenarnya bukan teguran ya, penghadangan, nasihat, atau teguran tapi lembut ya, seperti itu ya, teguran tapi lembut, sehingga Kanjeng Nabi tidak sampai melakukan kesalahan sedikit saja. Bahkan niat untuk melakukan satu keburukan itu Kanjeng Nabi tidak dibiarkan. Itu yang dulu pernah saya cerita di pengajian Asyifa yang lalu, itu Kanjeng Nabi dari kecil kan memang sangat dijaga dari perbuatan maksiat. Dari sejak kecil, sebelum Kanjeng Nabi itu diangkat jadi Nabi, itu sudah dijaga oleh Gusti Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Summanzur kaifa bada'a bisabatihi wa salamatihi qabla dzakara ma atabahu alaihi wa khayyafa ayyarkanu ilaihi. Dan perhatikan bagaimana ayat ini dimulai oleh Allah dengan
ketetapan hati, meneguhkan hati Kanjeng Nabi dan menetapkan keselamatan pada Kanjeng Nabi dari kesalahan sebelum mengingatkan apa yang menjadi bahan teguran Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Dan Gusti Allah mengungkapkan kewaspadaan ya, mengingatkan tentang waspada atas kecondongan hati Kanjeng Nabi kepada perbuatan yang buruk. Jadi di sini kan tadi ayatnya itu menetapkan bahwa Kanjeng Nabi itu ditubuhkan walau la an sabatnaka, dan jika tidak aku teguhkan hatimu, jadi sudah diteguhkan sebelum Kanjeng Nabi itu berbuat, itu Gusti Allah sudah meneguhkan hati Kanjeng Nabi. Nah, ini hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi yang lain. Jadi Kanjeng Nabi itu sebelum melakukan kesalahan itu Gusti Allah sudah menetapkan keteguhan dalam hati Kanjeng Nabi untuk tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Fafi asna'i atabahu adbuhu bara'atuhu. Dan di dalam pujian terselip teguran-teguran yang membebaskan. Jadi di dalam ayat ini kan Kanjeng Nabi itu diberi kabar bahwa beliau sudah diteguhkan hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diminta oleh kaum musyrik. Namun di dalam itu juga diselipi oleh teguran yang lembut ya. Ini kan seperti tidak seperti menegur, malah seperti redaksinya itu seperti menetapkan ya kan. Kalau kita perhatikan lagi ayat tadi ya, itu redaksinya itu tidak seperti menegur, tapi seperti menetapkan dan mengabarkan kabar gembira bahwa Allah sudah menganugerahi Kanjeng Nabi satu ketetapan dan keteguhan hati agar tidak melakukan kesalahan. Nah, ini tidak terasa tegurannya, tapi Kanjeng Nabi bisa merasa bahwa ini teguran. Tapi ketika melihat redaksinya ini tidak seperti teguran, ya kan? Wa fi tayyi tahwifihi ta'minuhu wa karamatuhu. Dan di dalam selipan-selipan ya, itu di dalam sela-sela kekhawatiran Kanjeng Nabi, maka Gusti Allah itu menganugerahi hati yang damai, hati yang tidak cemas, dan menganugerahi kemuliaan. Dan ini adalah wujud kasih sayang Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, kekasih Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa masaluhu qauluhu ta'ala, dan juga seperti halnya ayat Gusti Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu kami sudah mengetahui, kami Allah sudah mengetahui, innahu la yahzunuka, bahwa sesungguhnya mereka itu telah menyusahkan hatimu, yang alladzi yaquluna, yang telah mengatakan kepadamu, fa innahum la yukadzibunaka, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan, bukannya tidak percaya padamu, walakinna, tapi mereka itu adz-dzalimina bi ayatillah, itu mereka zalim, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti syariat-syariat Allah, yajhadun, sehingga mereka itu menjadi tidak percaya kepada janji-janji Allah dan larangan, ancaman-ancaman Allah. Jadi di sini Gusti Allah menerangkan bahwa ketika orang kafir itu, orang musyrik itu membantahmu, mereka itu bukannya tidak percaya pada omonganmu, kamu itu tetap orang yang terpercaya di mata mereka, tapi mereka hanya tidak mau menuruti syariat-syariat Allah, tidak mau menetapi ketetapan Allah, tidak mau percaya dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Jadi hal yang didustakan itu bukannya kamu Muhammad, tapi aku yang didustakan. Gitu. Mereka mungkin jadi orang kafir itu percaya kalau misalnya Kanjeng Nabi mengaku bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengaku bahwa beliau itu Nabi, itu percaya, mereka percaya, ya bisa saja, maksudnya mereka masih ya masuk akal lah kalau Nabi Muhammad ini ngaku Nabi, itu masih masuk akal, soalnya dia itu akhlaknya baik, tidak pernah bikin onar, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat hal-hal jahiliyah seperti itu. Ketika dia Muhammad itu mengaku Nabi, ya itu bisa saja, mungkin saja, dan dia memang masuk kriteria yang digambarkan agama-agama itu sebagai nabi, kan? Tapi ketika melihat ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah yang bahwa orang itu setara di sisi Allah, hanya ketakwaan yang membedakan, itu musyrikin Mekah itu sangat tidak terima, ya karena mereka masih punya kecintaan kepada dunia. Mereka takut kehilangan dunia akibat memeluk Islam. Kalau memeluk Islam, wah bisa kacau ini status sosial saya, seperti itu. Makanya mereka tidak mau menuruti ayat-ayat Allah. Qala Ali radhiyallahu an, qala Abu Jahal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu an bercerita bahwa Abu Jahal berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kata Abu Jahal, "Inna la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bih." Bahwa sesungguhnya kami itu bukannya tidak percaya padamu Muhammad, tapi kami tidak percaya dengan tidak mau menuruti dengan apa yang
turun kepadamu. Jadi hal itu menjadi kesedihan sendiri bagi Kanjeng Nabi. Waduh, ini pamanku saja sudah tidak percaya padaku ya. Pamanku saja sudah tidak percaya padaku. Jadi kepercayaan saya di mata orang itu sudah runtuh karena saya dianggap gila karena mau menyebarkan ayat-ayat Allah, dan ini sangat membuat beban sendiri bagi Kanjeng Nabi. Ya manusiawi ya, jika orang itu dimusuhi, tidak dipercaya, maksudnya dimusuhi lah ya, tidak dianggap lah ya, itu perkataannya tidak dianggap itu sangat sedih sekali. Mereka sudah tidak menganggap eksistensi saya. Tapi hal itu dibantah sendiri oleh Abu Jahal. Loh, aku itu bukannya enggak percaya atau tidak menganggap eksistensimu itu tidak ada, Muhammad. Tapi saya yang tak lawan darimu adalah ayat-ayat yang kamu bawa itu tadi. Fa'anzalallahu ta'ala fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Maka atas hal itu Gusti Allah menghibur hati Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya mereka ini bukannya tidak percaya padamu, tapi mereka itu hanya zalim atau tidak percaya, tidak meyakini atau tidak mau nurut bi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, sehingga mereka itu menjadi tidak percaya, bukan tidak menjadi orang yang beriman pada ayat-ayat Allah. Waruya, dan diriwayatkan tentang ayat ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kadzabahu qaumuhu hazana. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didustakan atau tidak dipercaya omongannya oleh kaum musyrik Mekah pada waktu itu, maka Kanjeng Nabi seketika itu menjadi sedih. Faja'ahu Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Kanjeng Nabi. Qala, lalu berkata, ma yahzanuka, apa yang menyedihkanmu wahai Nabi? Qala, lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadzabani qaumi, kaumku telah mendustakan aku, sudah tidak percaya padaku lagi. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, innahum ya'lamuna annaka shadiq. Loh, mereka itu tahu, sesungguhnya mereka itu tahu bahwa engkau itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah berkata mincela-minceli. Antara hati dan perbuatan itu sama, selaras. Mereka itu tidak mendustakan wahai Muhammad. Fa'anzalallahu ta'ala al-ayat. Maka Gusti Allah menurunkan ayat tersebut. Fa'innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Fa fi hadhil ayat munzulatiful ma'khudz, dan di dalam ayat ini terkandung kelembutan yang
kelembutan Gusti Allah yang dijaminkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min tasliyatihi ta'ala lahu alaihi salam. Dengan bentuk berupa bentuk penghiburan Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi kan ayat tadi itu adalah satu hiburan Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu tidak musuhi kamu Muhammad, mereka itu memusuhi aku. Jadi yang dimusuhi, jadi Kanjeng Nabi itu sebenarnya sedih karena dirinya sudah tidak dipercaya oleh kerabatnya, kaum musyrik kan waktu itu kerabatnya semua ya. Nah, tapi Gusti Allah tidak malah menghiburnya. Tidak setuju dengan anggapan Kanjeng Nabi itu tadi. Enggak, Muhammad. Mereka itu tidak benci kamu. Mereka tahu kamu itu orang jujur, orang benar kamu itu. Yang dibenci itu bukan kamu, tapi aku yang dibenci. Gitu. Jadi menimpakan kebencian menimpakan tuduhannya itu kepada zatnya sendiri. Begitu Gusti Allah menghibur Kanjeng Nabi. Wa iltafihi bihi fil qaul, dan kelembutan Gusti Allah dalam ayat-ayatnya, maksudnya dalam firman-firmannya. Bi angqarra indahu annahu shadiq indahu, dengan menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah shadiq atau jujur di sisi kaum musyrik tadi. Ya memang benar gitu. Wa annahum ghairu mukadzibin. Dan wa annahum ghairu mukadzibin lahu, dan perkataan Abu Jahal itu tadi ya kan, dan termasuk orang-orang musyrik itu bukannya mendustakan engkau, tapi mendustakan Gusti Allah. Mu'tarifuna bisidqihi qaulan wa i'tiqadan. Dan orang-orang musyrik itu sangat mengetahui, sangat mengenal Kanjeng Nabi, yang punya ciri jujur baik perkataan dan tindakannya. Waqad kanu yasmuna qabla nubuwah al-amin. Dan hal itu dibuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu sebelum diangkat jadi nabi itu diberi gelar oleh para musyrik itu sebagai al-amin, sebagai orang yang terpercaya, yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Fadafa'a bihadza takrir irtimad nafsi bisimmatil kadzib. Maka Gusti Allah membersihkan dengan ketetapan tersebut, membersihkan atau menghapus kesedihan Kanjeng Nabi karena dianggap orang yang berbohong. Jadi ini adalah ayat yang menghibur hati Kanjeng Nabi. Tsumma ja'ala dzam lahum bitasmiyatihim jahidina dzalimin. Lalu Gusti Allah menyematkan sebutan jahidin adz-dzalimin, orang yang durhaka dan tidak percaya kepada Gusti Allah. Jadi yang sebenarnya kaum musyrik Mekah itu yang diserang itu adalah Allah Ta'ala sendiri, bukan Kanjeng Nabi secara pribadi. Jadi Gusti Allah itu menghibur seperti itu. Jadi serangan-serangan yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi itu sebenarnya ditujukan kepada Allah, bukan
ditujukan pada pribadi Kanjeng Nabi, karena sebenarnya kaum musyrik itu sangat mengenal bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu memang orang-orang yang memang termasuk golongan orang yang sodik, orang yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Faqala ta'ala walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Sehingga Gusti Allah berfirman dalam ayat tersebut bahwa kaum musyrik-musyrik itu adz-dzalimin bi ayatillahi yajhadun, mendurhakai ayat-ayat Allah dan tidak percaya pada Gusti Allah. Nah, cukup sekian pengajian Asy-Syifa kali ini. Semoga kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Apalagi ini bulan Maulid, maka kita harus semakin menambah kecintaan kita kepada Gusti Allah. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.